Char Virakul resmi membubarkan parlemen lebih cepat dari rencana semula, membuka jalan untuk menyelenggarakan. Parlemen Thailand baru saja dibubarkan, bukan oleh kudeta, bukan oleh militer, melainkan oleh Perdana Menteri sendiri lewat mekanisme yang sepenuhnya konstitusional. Dan justru disitulah masalahnya, pembubaran ini bukan tanda demokrasi yang sehat, melainkan alarm bahwa sistem politik telah macet total. Ketika parlemen tidak lagi mampu menampung konflik, pemilu dijadikan tombol reset, bukan solusi. Di Thailand pemilu selalu digelar, tetapi hasilnya selalu diuji satu pertanyaan yang sama. Bolehkah ia benar-benar berkuasa? Pembubaran parlemen kali ini bukan peristiwa baru, ia adalah episode terbaru dari siklus lama. Krisis, pemilu, kebuntuan, intervensi halus, lalu krisis lagi. Dan pertanyaannya sekarang bukan kapan rakyat memilih kembali, melainkan apakah pilihan itu akan pernah dibiarkan menentukan arah kekuasaan. Bersama Kamar Film, mari kita memahami siapa sebenarnya yang berkuasa di Thailand. Untuk memahami krisis politik Thailand yang berujung pada pembubaran parlemen pada tanggal 12 Desember tahun 2025, kita tidak cukup hanya melihat peristiwa-peristiwa permukaannya. Kita harus memahami sistem politik Thailand itu sendiri, karena di sanalah letak akar dari siklus krisis yang terus berulang. Sebab politik Thailand modern adalah pertemuan yang rumit antara monarki konstitusional, demokrasi parlementer, peran militer, dan lembaga hukum yang sangat politis. Untuk itu langkah pertama yang paling masuk akal bukanlah langsung menelusuri dinamika partai atau konflik elit kontemporer, melainkan kembali ke fondasi dasar negara Thailand itu sendiri. Sebab seluruh mekanisme politik, dari parlemen, pemilu hingga pembubaran lembaga legislatif, beroperasi di atas satu kerangka konstitusional yang sejak awal telah memuat batas, syarat, dan relasi kekuasaan yang tidak setara. Tanpa memahami bagaimana kerangka ini dibangun dan bagaimana ia bekerja, krisis politik Thailand akan selalu tampak sebagai rangkaian peristiwa yang terpisah, bukan sebagai satu pola yang berulang. Disinilah pentingnya meninjau terlebih dahulu bentuk negara dan sistem pemerintahan Thailand secara formal. Adalah sebuah monarki konstitusional. Sejak revolusi di tahun 1932 yang mengakhiri absolutisme kerajaan, Thailand menempatkan raja sebagai kepala negara simbolis, sementara pemerintahan dijalankan melalui mekanisme konstitusional yang mencakup parlemen, kabinet, dan pemilu. Namun seperti yang ditulis oleh Paul M. Hanley di bukunya The King Never Smiled, bahwa demokrasi Thailand sejak awal tidak pernah berdiri sebagai sistem yang sepenuhnya bebas dan otonom. Dan dalam bukunya itu juga, Paul Hanley menyebutkan bahwa monarki di Thailand bukan sekadar institusi simbolik, melainkan fondasi moral dan politik negara yang dipagari oleh hukum dan norma sosial yang sangat ketat. Posisi raja ditempatkan di atas politik, tetapi justru karena itulah ia menjadi pusat legitimasi dari seluruh tatanan politik. Dalam praktiknya, demokrasi Thailand berkembang sebagai demokrasi bersyarat. David Streckfus di bukunya Truth on Trial in Thailand menunjukkan bagaimana hukum lèse majesté berfungsi bukan hanya sebagai perlindungan simbolik terhadap raja, tetapi sebagai mekanisme politik yang secara efektif membatasi ruang diskursus publik. Dengan demikian, politik elektoral Thailand tidak hanya ditentukan oleh suara rakyat, tetapi juga oleh apa yang boleh dan tidak boleh diperdebatkan. Di titik inilah demokrasi Thailand selalu berjalan di atas garis tipis antara prosedur elektoral dan kepatuhan terhadap struktur kekuasaan yang lebih tinggi. Ketegangan ini tidak pernah berhenti pada tataran prinsip, tetapi menjelma dalam cara sistem politik itu sendiri dibangun. Setiap institusi demokrasi memikul beban kompromi tersebut, termasuk lembaga yang seharusnya menjadi perwujudan paling konkret dari kedaulatan rakyat. Karena itulah, untuk memahami bagaimana ketegangan ini bekerja dalam praktik, kita perlu bergeser dari fondasi simbolik negara menuju jantung demokrasi elektoralnya. Secara struktur, parlemen Thailand bersifat bicameral, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilu dan senat yang, terutama sejak konstitusi 2017, diisi melalui mekanisme penunjukan atau seleksi non-elektoral. Dewan Perwakilan Rakyat mencerminkan kehendak pemilih, sementara senat berfungsi sebagai penjaga stabilitas versi elit. Reuters dalam beritanya berjudul How Thailand's Appointed Senate Shapes Political Outcomes menggambarkan bahwa Senat memiliki kewenangan strategis, termasuk ikut menentukan pemilihan Perdana Menteri. Kewenangan ini menciptakan situasi paradoks. Partai atau koalisi bisa memenangkan pemilu, tetapi tetap gagal menguasai pemerintahan secara penuh. Desain ini membuat pemerintahan sipil hampir selalu lahir dari kompromi rapuh, bukan dari mandat elektoral yang tegas. Koalisi dibentuk bukan karena kesamaan visi, melainkan karena kebutuhan bertahan hidup secara politik. Ketika satu elemen menarik dukungan, pemerintahan langsung goyah.
The Guardian dalam beritanya berjudul Thailand's Electoral System Built for Fragility menjelaskan bahwa sistem ini secara sengaja dirancang untuk mencegah dominasi satu kekuatan politik, terutama setelah pengalaman era Thaksin Shinawatra. Namun konsekuensinya, parlemen Thailand menjadi arena tarik-menarik yang terus-menerus dengan risiko kebuntuan legislatif yang tinggi. Dalam kondisi seperti ini, parlemen tidak hanya menjadi ruang deliberasi, tetapi juga medan krisis permanen. Dan ketika parlemen gagal dan konflik politik mencapai titik buntu, sejarah Thailand menunjukkan satu pola yang konsisten. Militer masuk sebagai wasit terakhir. Sejak tahun 1932, Thailand telah mengalami lebih dari selusin kudeta. Militer memandang dirinya sebagai penjaga stabilitas nasional dan pelindung monarki, bukan sekadar institusi pertahanan. BBC News dalam beritanya berjudul Why is Thailand Under Military Rule menegaskan bahwa militer Thailand secara historis membangun legitimasi politiknya melalui narasi penyelamatan negara dari kekacauan politik. Setiap kali konflik sipil dianggap tak terkendali, kudeta dipresentasikan sebagai solusi sementara, meskipun seringkali berujung pada pemerintahan jangka panjang. Kudeta 2006 dan 2014 memperlihatkan pola yang sama, konflik politik, delegitimasi pemerintahan sipil, intervensi militer, lalu penulisan ulang konstitusi. Dan ketika pengambil alihan pemerintahan terjadi, militer tidak hanya mengambil alih kekuasaan, tetapi juga mengatur ulang aturan main agar pemerintahan sipil berikutnya tetap berada dalam pengawasan ketat. Reuters dalam beritanya berjudul Thailand's Military and the Cycle of Coups menjelaskan bahwa setiap konstitusi pasca kudeta selalu memperluas peran lembaga non terpilih. Dengan demikian, militer mungkin mundur ke belakang layar, tetapi pengaruhnya tetap melekat secara struktural. Inilah sebabnya demokrasi Thailand tidak pernah benar-benar bebas dari bayang-bayang senjata. Di tengah struktur politik yang kaku dan diawasi inilah, muncul Thaksin Shinawatra, terpilih sebagai Perdana Menteri pada tahun 2001. Thaksin membawa pendekatan baru yang mengubah wajah politik Thailand secara drastis melalui kebijakan populisnya, seperti jaminan kesehatan murah dan kredit pedesaan. Thaksin membangun basis dukungan kuat di kalangan rakyat kecil dan wilayah pedesaan. Pasuk Pongpaichit dan Chris Berg di bukunya berjudul Thaksin menegaskan bahwa untuk pertama kalinya, mayoritas penduduk Thailand khususnya di pedesaan merasa negara hadir secara nyata dalam kehidupan mereka. The New York Times dalam beritanya berjudul Thaksin Shinawatra and the Remaking of Thai Politics bahkan memberitakan kalau Thaksin mampu mengubah politik Thailand dari permainan elit menjadi politik massa. Namun, keberhasilan ini justru memicu ketakutan di kalangan elit lama, militer, birokrasi, dan kelompok royalis yang melihat dominasi elektoral Thaksin sebagai ancaman terhadap keseimbangan kekuasaan. Dari sinilah lahir polarisasi nasional antara pendukung Thaksin yang dikenal sebagai kaos merah dan kelompok anti-Thaksin yang banyak berasal dari kelas menengah perkotaan dan jaringan konservatif. Dan konflik ini bukan sekadar soal kebijakan, tetapi soal siapa yang berhak mendefinisikan negara. Al Jazeera dalam beritanya berjudul Thailand's Red Yellow Divide Explained menceritakan bahwa polarisasi ini membelah masyarakat Thailand selama bertahun-tahun dan menjadi latar utama bagi hampir seluruh krisis politik berikutnya, termasuk kudeta, pembubaran partai, dan intervensi yudisial. Dan sejak era Thaksin, politik Thailand tidak lagi sekadar kompetisi elektoral. Ia berubah menjadi pertarungan struktural antara kehendak mayoritas dan batas-batas sistem yang tidak ingin berubah. Namun kudeta militer pada bulan September di tahun 2006 menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Thailand modern. Untuk pertama kalinya sejak era Perang Dingin, militer secara terbuka menggulingkan pemerintahan yang memiliki mandat elektoral kuat, yakni pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Namun yang paling menentukan dari peristiwa ini bukan hanya jatuhnya Thaksin, melainkan pergeseran cara konflik politik dikelola setelahnya. BBC News di beritanya berjudul Thailand's Military Seize Power in Coups menjelaskan bahwa kudeta tersebut dilakukan dengan alasan menyelamatkan monarki dan meredakan konflik politik yang dianggap tidak terkendali. Pasca kudeta, elit politik Thailand tampak belajar bahwa intervensi militer langsung terlalu mahal secara legitimasi internasional, maka konflik pun mulai dialihkan ke arena hukum dan konstitusi. Partai-partai yang berafiliasi dengan Thaksin seperti Thai Rak Thai dan penerusnya dibubarkan melalui putusan pengadilan, sementara tokoh-tokohnya dilarang berpolitik. Al Jazeera di beritanya berjudul Thailand's Courts Referees of Political Players melaporkan bahwa Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan lainnya mulai memainkan peran yang semakin politis, menjadi instrumen untuk menata ulang hasil pemilu tanpa harus membatalkannya secara terang-terangan. Sejak titik inilah politik Thailand memasuki fase baru, di mana konflik tidak lagi diselesaikan melalui pemilu atau kudeta semata, tetapi melalui putusan hukum yang berdampak politik besar.
Dan jika kudeta di tahun 2006 membuka pintu bagi politisi hukum, maka kudeta di tahun 2014 di bawah Jenderal Prayut Chan-ocha menyempurnakan proyek tersebut dengan cara yang lebih sistematis. Militer tidak hanya mengambil alih kekuasaan, tetapi juga menata ulang struktur negara secara menyeluruh. Reuters dari beritanya yang berjudul Thailand's Army Size Power Pledge Order melaporkan bahwa kudeta di tahun 2014 dilakukan dengan dalih mengakhiri kebuntuan politik antara pemerintahan dan oposisi. Namun tidak seperti kudeta sebelumnya, pemerintahan militer kali ini bertahan lama dan menyusun fondasi hukum jangka panjang. Puncaknya adalah lahirnya konstitusi tahun 2017 yang secara eksplisit memperkuat peran lembaga non terpilih. Andrew Harding di bukunya yang berjudul The Constitution of Thailand, Contextual Analysis mengatakan bahwa dari konstitusi ini, satu poin paling krusial adalah pemberian kewenangan kepada Senat yang ditunjuk militer untuk ikut memilih Perdana Menteri. Dalam hal ini, The Guardian di beritanya berjudul Thailand's New Constitution Locks and Military Influence menuliskan bahwa konstitusi ini dirancang untuk memastikan pemerintahan terpilih tidak dapat beroperasi secara independen dari kepentingan elit lama. Demokrasi tetap ada secara prosedural, tetapi dikunci secara struktural. Sejak 2017, kekuasaan elit di Thailand tidak lagi bergantung pada intervensi darurat, melainkan terinstitusionalisasi dalam aturan main negara. Namun sistem yang dikunci rapat ini justru melahirkan tantangan baru, yaitu politik generasi muda. Pemilu 2019 dan terutama 2023 menandai kebangkitan partai-partai progresif seperti Future Forward Party yang kemudian bereinkarnasi menjadi Move Forward Party dan People's Party. Kevin Huizen di bukunya Thailand's Class Politics menggambarkan bahwa generasi muda Thailand tidak hanya menuntut perubahan kebijakan, tetapi juga reformasi struktural mulai dari militer, konstitusi hingga relasi negara dengan monarki. Dukungan elektoral besar terhadap partai-partai ini menunjukkan bahwa sistem lama kehilangan legitimasi di mata pemilih muda dan kelas menengah baru. Namun, respon sistem terhadap tantangan ini kembali mengikuti pola lama. Atas dasar itulah, partai progresif kembali dibubarkan melalui putusan pengadilan, mengulang pola yang sebelumnya dialami oleh partai-partai pro-Thaksin. Rangkaian peristiwa ini menegaskan bahwa konflik politik Thailand tidak pernah benar-benar diselesaikan, melainkan terus diputar ulang dalam bentuk yang berbeda. Ketegangan antara kehendak elektoral dan batas-batas struktural semakin menumpuk, menunggu momentum berikutnya untuk meledak dalam skala yang lebih luas. Dan benar saja, memasuki tahun 2025, seluruh elemen sistem politik Thailand bertemu dalam satu titik krisis. Parlemen terfragmentasi, pemerintahan berdiri di atas koalisi rapuh, dan kepercayaan publik terhadap institusi terus menurun. Reuters di beritanya berjudul Thailand's Political Deadlock Deepens Ahead of Key Rulings melaporkan bahwa ketegangan antara pemerintah, oposisi, dan lembaga hukum menciptakan situasi di mana kebijakan sulit dijalankan dan legitimasi terus dipertanyakan. Dalam sistem seperti ini, pembubaran parlemen bukanlah kejutan. Ia adalah mekanisme darurat yang berulang, digunakan ketika konflik tidak lagi bisa disalurkan melalui parlemen, tetapi juga belum cukup parah untuk memicu kudeta terbuka. Dengan kata lain, krisis 2025 bukan hasil dari satu keputusan atau satu aktor. Ia adalah produk dari sistem politik yang sejak awal dirancang untuk mengendalikan, bukan menyalurkan kehendak mayoritas. Di titik inilah Thailand kembali mengulang sejarahnya sendiri, berdiri di persampingan antara demokrasi prosedural dan kekuasaan struktural yang enggan dilepaskan. Semua kerangka yang telah kita bahas, monarki konstitusional yang sakral, demokrasi elektoral yang dibatasi, parlemen yang diawasi, serta hukum yang dipolitisasi, pada akhirnya diuji pada satu momen yang paling menentukan, ketika hasil pemilu harus diterjemahkan menjadi kekuasaan nyata. Di titik inilah ketegangan struktural yang selama ini bersifat laten mulai turun ke ruang praktik politik sehari-hari. Sistem elektoral yang dirancang untuk mencegah dominasi satu kekuatan memang berhasil menjalankan fungsinya. Namun keberhasilan itu datang dengan konsekuensi serius. Pemilu tidak pernah melahirkan mandat yang tegas, melainkan parlemen yang terpecah, koalisi yang rapuh, dan pemerintahan yang sejak awal berdiri tanpa fondasi mayoritas yang kokoh. Dari sinilah krisis bergerak secara perlahan tetapi pasti, bukan melalui ledakan mendadak, melainkan melalui kebuntuan yang terus menumpuk dari hari ke hari. Dan justru melalui proses inilah sejarah politik Thailand kerap mengulang dirinya sendiri. Menjelang krisis yang berujung pada pembubaran, parlemen Thailand berdiri dalam kondisi yang rapuh. Tidak ada satu kekuatan politik yang benar-benar dominan. Kekuasaan terdistribusi ke dalam banyak partai. Masing-masing membawa kepentingan yang sering kali saling berseberangan. Kerapuhan ini tidak berhenti pada hitung-hitungan jumlah kursi semata. Ia mencerminkan sesuatu yang jauh lebih dalam, polarisasi sosial dan politik yang telah mengendap selama lebih dari 2 dekade. Dalam konteks ini, parlemen tidak hanya menjadi ruang deliberasi, tetapi juga cermin dari masyarakat Thailand yang terbelah.
dan sekaligus arena tempat perpecahan itu terus dipertajam. Dalam situasi seperti ini, parlemen perlahan kehilangan fungsinya sebagai arena stabil untuk memproduksi kebijakan. Setiap rancangan undang-undang dan setiap agenda reformasi harus melewati lapisan negosiasi yang panjang dan rapuh, seringkali berakhir pada kebuntuan. Alan Hicken di bukunya Thailand's Electoral Politics menjelaskan bahwa fragmentasi parlemen Thailand secara struktural mendorong politik transaksional jangka pendek, di mana loyalitas koalisi mudah berubah seiring perubahan kalkulasi kepentingan. Akibatnya, pemerintah tidak tumbang karena tekanan oposisi yang solid, melainkan karena ketidakpastian yang datang dari dalam koalisinya sendiri. Sekutu-sekutu politik terus menghitung ulang posisi mereka, menimbang untung rugi bertahan atau menarik dukungan, bahkan sebelum kebijakan sempat dijalankan secara utuh. Dalam konteks inilah, pemerintahan yang berkuasa menjelang krisis beroperasi dalam kondisi minoritas de facto. Ia bertahan bukan karena kekuatan mandat elektoral yang jelas, melainkan karena tidak adanya konfigurasi alternatif yang mampu menyatukan oposisi secara menyeluruh. Duncan McCargo di artikel yang berjudul Democracy Under Stress in Thailand yang terbit di Journal of Democracy menyebut kondisi ini sebagai parliamentary deadlock, di mana pemerintahan hidup dari ketiadaan pilihan lain, bukan dari legitimasi politik yang kokoh. Dalam kondisi seperti ini, masalah utama pemerintahan bukan lagi sekadar bertahan dari satu sidang ke sidang berikutnya, melainkan menyadari bahwa arena parlemen itu sendiri semakin tidak mampu menampung konflik yang terjadi. Ketika setiap keputusan berubah menjadi pertaruhan hidup mati politik, mekanisme parlementer kehilangan fungsi stabilisasinya. Kebuntuan yang berlarut-larut menciptakan situasi yang berbahaya. Konflik tidak terselesaikan, tetapi juga tidak memiliki jalan keluar yang sah di dalam ruang elektoral. Pada titik ini, sejarah politik Thailand menunjukkan bahwa krisis jarang berakhir di parlemen. Sebaliknya, kebuntuan di dalam justru membuka ruang bagi aktor-aktor di luar sistem elektoral untuk masuk dan menentukan arah penyelesaiannya. Krisis politik Thailand selalu memiliki dimensi yang tidak sepenuhnya terlihat di permukaan, yakni peran lembaga non-elektoral. Mahkamah Konstitusi, badan independen, dan militer secara historis berfungsi sebagai aktor penentu ketika politik elektoral menemui jalan buntu. Al Jazeera di beritanya yang berjudul Thailand's Courts and the Politics of Intervention menjelaskan bahwa kebuntuan parlemen kerap menjadi alasan normatif bagi lembaga yudisial untuk masuk dan menyelesaikan konflik politik. Penyelesaian ini seringkali berupa pembubaran partai, pencabutan hak politik, atau penafsiran konstitusi yang berdampak langsung pada kekuasaan eksekutif. Bayang-bayang intervensi ini menciptakan efek psikologis yang mendalam di kalangan elit politik Thailand. Pemerintahan maupun oposisi sama-sama menyadari bahwa eskalasi konflik yang tak terkendali beresiko memindahkan arena penyelesaian dari parlemen ke tangan aktor di luar sistem elektoral. Dalam konteks Thailand, ini bukanlah kemungkinan teoritis, melainkan pola historis yang berulang. Duncan McCargo dalam artikelnya berpengaruh yang berjudul Network Monarchy and Legitimasi Crisis in Thailand yang terbit di The Pacific Review menjelaskan bahwa demokrasi Thailand beroperasi dalam kerangka kondisional demokrasi. Politik elektoral diizinkan berjalan, tetapi hanya selama ia tidak menantang keseimbangan kekuasaan yang dijaga oleh jaringan institusi non terpilih, terutama monarki militer dan lembaga hukum. Ketika batas-batas ini dilampaui, mekanisme di luar parlemen cenderung diaktifkan untuk memulihkan stabilitas. Argumen serupa dikemukakan oleh Bjorn Drizel dan Paul Chambers dalam kajian mereka mengenai politisasi lembaga negara di Thailand, yang menunjukkan bahwa keberadaan aktor non-elektoral menciptakan disiplin tidak tertulis bagi politisi sipil. Ancaman intervensi, baik melalui putusan pengadilan, badan independen maupun tekanan militer, berfungsi sebagai pengingat bahwa kekuasaan elektoral selalu bersifat sementara dan bersyarat. Disiplin tidak tertulis inilah yang membentuk batas imajiner dari seluruh dinamika politik Thailand. Ketika konflik elektoral dan kebuntuan parlemen semakin mendekati batas tersebut, tekanan terhadap pemerintahan sipil tidak lagi hanya datang dari dalam sistem politik itu sendiri. Pada titik tertentu, krisis internal mulai bersinggungan dengan isu-isu yang melampaui arena parlemen, isu yang menyentuh langsung klaim negara atas stabilitas, kedaulatan, dan keamanan nasional. Dalam konteks Thailand, keamanan bukan sekadar persoalan pertahanan, melainkan variabel politik yang secara historis memiliki daya dorong kuat untuk mengubah arah konflik domestik. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa ketika stabilitas politik internal melemah, isu keamanan eksternal kerap berfungsi sebagai stress multiplier, faktor yang memperbesar tekanan terhadap pemerintahan sipil yang sudah rapuh. Paul Chambers di bukunya Haki Capital, The Political Economy of the Military in Southeast Asia, menjelaskan bahwa militer Thailand secara konsisten memosisikan dirinya sebagai penjaga terakhir keutuhan negara, terutama ketika elit sipil dinilai gagal menjaga stabilitas nasional. Dalam kondisi seperti ini, konflik eksternal jarang diperlakukan sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai ujian legitimasi politik. Studi klasik mengenai konflik perbatasan Thailand, Kamboja di kawasan Candi
Preaviar memperlihatkan pola tersebut secara jelas. Sengketa ini meskipun berakar pada putusan Mahkamah Internasional di tahun 1962, kembali memanas pada periode 2008 sampai tahun 2011 dan meninggalkan jejak politik yang panjang. Duncan McCargo dan Okris Padmanabhan di bukunya berjudul The Thaksinization of Thailand menunjukkan bahwa eskalasi konflik Preaviar tidak semata dipicu oleh nasionalisme teritorial, melainkan juga dimanfaatkan oleh aktor politik domestik untuk mendelegitimasi pemerintahan sipil yang dianggap lemah dan tidak cukup tegas dalam membela kepentingan nasional. Pola lama ini kembali menemukan relevansinya menjelang krisis 2025. Sepanjang tahun tersebut, ketegangan perbatasan Thailand-Kamboja kembali meningkat secara signifikan dengan bentrokan bersenjata, pergerakan artileri, hingga penggunaan kekuatan udara di beberapa titik perbatasan. Eskalasi ini bukan hanya berdampak kemanusiaan dengan ratusan ribu warga sipil mengungsi, tetapi juga membawa konsekuensi politik langsung di Bangkok. Di tengah parlemen yang terfragmentasi dan pemerintahan yang berdiri di atas koalisi rapuh, konflik perbatasan mempersempit ruang kompromi politik secara drastis. Dalam situasi seperti inilah, pemerintahan Thailand dihadapkan pada dilema ganda. Di satu sisi ia dituntut menampilkan ketegasan simbolik sebagai penjaga kedaulatan negara. Di sisi lain, fragmentasi parlemen membuat setiap keputusan strategis, mulai dari anggaran pertahanan, pengerahan pasukan, hingga diplomasi regional, rentan ditafsirkan sebagai kelemahan politik atau bahkan pengkhianatan terhadap kepentingan nasional. David Strickfus dalam kajiannya mengenai nasionalisme dan keamanan di Thailand mencatat bahwa kegagalan elit sipil mengelola simbol-simbol nasional seringkali membuka ruang bagi aktor non-elektoral untuk mengklaim legitimasi yang lebih tinggi atas nama stabilitas. Ketegangan eksternal ini dengan cepat mengubah sifat konflik politik internal. Kebutuhan parlemen yang sebelumnya bersifat prosedural bergeser menjadi persoalan eksistensial. Apakah pemerintahan sipil masih layak dipercaya untuk mengelola keamanan nasional? Dalam konteks Thailand, pertanyaan ini memiliki bobot politik yang jauh lebih besar dibandingkan sekedar perdebatan kebijakan. Federico Ferrara di bukunya berjudul The Political Development of Modern Thailand mencatat bahwa framing krisis politik sebagai ancaman keamanan nasional hampir selalu menghasilkan konsekuensi yang sama. Ia menggeser pusat gravitasi kekuasaan dari parlemen ke institusi-institusi yang mengklaim diri sebagai penjamin stabilitas negara. Dengan demikian, konflik perbatasan seperti eskalasi Thailand-Kamboja sepanjang tahun 2025 tidak hanya memperkerat krisis parlemen, tetapi juga mempercepat delegitimasi politik elektoral itu sendiri. Dalam kondisi seperti inilah, krisis politik Thailand bergerak melampaui konflik antar partai. Ia berubah menjadi pertarungan tentang siapa yang berhak berbicara atas nama negara, keamanan, dan stabilitas nasional. Sebuah pertanyaan yang dalam sejarah politik Thailand hampir selalu dijawab di luar parlemen. Dan dalam tekanan berlapis itu, baik dari parlemen, oposisi maupun situasi nasional, Perdana Menteri akhirnya memilih langkah yang tersedia dalam kerangka konstitusi, pembubaran parlemen. Secara formal, langkah ini dipresentasikan sebagai mekanisme demokratis untuk mengatasi kebuntuan politik dengan cara mengembalikan mandat kepada rakyat. Reuters dalam beritanya berjudul Thai Prime Minister Dissolve Parliament to Break Political Deadlock melaporkan bahwa pembubaran dilakukan melalui dekret kerajaan setelah mendapat persetujuan raja sesuai dengan ketentuan konstitusi Thailand. Dengan keputusan ini, politik Thailand memasuki fase yang secara formal paling demokratis, tetapi secara substantif justru paling syarat ketegangan, dan itu adalah masa transisi menuju pemilu. Di titik inilah, konstitusi berfungsi bukan sebagai alat stabilisasi jangka panjang, melainkan sebagai mekanisme pengatur waktu krisis. Pembubaran parlemen secara otomatis mengaktifkan kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam jangka waktu tertentu. Pemerintahan yang ada berubah status menjadi pemerintahan sementara dengan mandat terbatas pada urusan administratif dan penyelenggara negara sehari-hari. Secara normatif, fase ini dimaksudkan untuk menjamin netralitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun dalam praktik politik Thailand, masa ini jarang benar-benar netral. Alih-alih menjadi ruang tenang untuk konsolidasi demokrasi, jadwal pemilu dini justru menjadi medan tarik-menarik kepentingan lama. Sebab partai-partai politik membaca waktu pemilu bukan sebagai kewajiban hukum semata, melainkan sebagai peluang strategis. Siapa yang diuntungkan oleh pemilu cepat dan siapa yang membutuhkan penundaan. Di sini terlihat satu pola penting, di mana konstitusi menentukan kapan rakyat memilih, tetapi tidak pernah sepenuhnya menentukan siapa yang boleh benar-benar berkuasa setelahnya. Jadwal pemilu memang ditetapkan, tetapi hasilnya tetap berhadapan dengan struktur kekuasaan non-elektoral yang telah lebih dahulu mengunci batas-batas politik. Dengan demikian, pemilu pasca pembubaran parlemen bukanlah titik nol demokrasi, melainkan kelanjutan dari konflik lama yang dipindahkan ke arena elektoral.
Disinilah pembubaran parlemen mulai menampakkan wataknya yang ambigu. Ia menutup satu fase kebuntuan politik, tetapi sekaligus membuka babak baru dari konflik yang sama, dengan aturan main yang sedikit berbeda. Maka tidak heran jika kita lihat secara sempit, pembubaran parlemen memang bisa dibaca sebagai bukti bahwa demokrasi prosedural Thailand masih berjalan. Tidak ada kudeta terbuka, tidak ada pembatalan konstitusi, dan tidak ada pengambil alihan kekuasaan secara langsung oleh militer. Dalam pengertian ini, pembubaran parlemen tampak sebagai kemajuan dibanding masa lalu. Namun jika dibaca lebih dalam, maknanya jauh lebih ambigu. Pembubaran parlemen justru menegaskan bahwa parlemen belum menjadi ruang penyelesaian konflik yang matang. Ia berfungsi sebagai arena sementara, tetapi ketika konflik mencapai intensitas tertentu, sistem tidak mendorong kompromi, melainkan mendorong riset. Demokrasi Thailand dalam bentuk ini tidak runtuh, tetapi juga tidak bertumbuh. Ia bertahan dengan cara menghindari titik-titik ekstrim, bukan dengan memperkuat institusinya. Pembubaran parlemen menjadi solusi yang sah, tetapi sekaligus menandai kegagalan politik sehari-hari untuk menyelesaikan perbedaan secara berkelanjutan. Masa depan demokrasi Thailand karena itu tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu berikutnya, melainkan oleh pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah parlemen kelak akan diberi ruang untuk benar-benar menyerap konflik, atau tetap diperlakukan sebagai instrumen yang dapat dibongkar ketika ia terlalu ribut? Pertanyaan ini membawa kita langsung ke inti persoalan politik Thailand modern. Mengapa krisis terus berulang meskipun aktor politik berganti, generasi pemilih berubah, dan konteks global pun bergerak? Mengapa pembubaran parlemen, pemilu ulang, dan kebuntuan politik selalu kembali hadir dalam pola yang nyaris serupa? Jawabannya tidak terletak pada kegagalan individu atau kesalahan satu pemerintahan tertentu, melainkan pada cara sistem politik Thailand itu sendiri dirancang dan dijalankan. Sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932, Thailand memang mengadopsi bentuk demokrasi konstitusional. Namun demokrasi ini tidak pernah dibangun sebagai sistem yang sepenuhnya berdaulat atas dirinya sendiri. Ia tumbuh berdampingan dengan pagar institusional yang sangat kuat, militer, monarki, pengadilan, dan badan-badan independen yang sejak awal diposisikan sebagai penjaga terakhir stabilitas negara. Pemilu boleh berlangsung, parlemen boleh terbentuk, tetapi hasilnya selalu berada dalam pengawasan ketat struktur kekuasaan non-elektoral. Disinilah kontradiksi pertama muncul. Demokrasi elektoral di Thailand bekerja, tetapi selalu bersyarat. Ketika hasil pemilu sejalan dengan kepentingan elit lama, sistem berjalan relatif mulus. Namun ketika pemilu menghasilkan kekuatan politik yang dianggap terlalu dominan, terlalu populis, atau terlalu menantang tatanan lama, sistem memiliki berbagai mekanisme koreksi. Koreksi ini jarang muncul dalam bentuk pembatalan terang-terangan, melainkan melalui jalur hukum, prosedur konstitusional, atau tekanan politik yang dibungkus narasi stabilitas dan ketertiban. Dengan kata lain, krisis tidak dipadamkan dengan membatalkan demokrasi, melainkan dengan membatasi sejauh mana demokrasi boleh bekerja. Kontradiksi kedua terletak pada desain sistem kepartaian dan parlemen. Fragmentasi partai, koalisi rapuh, dan pemerintahan tanpa mayoritas kuat sering dipahami sebagai kelemahan teknis demokrasi Thailand. Namun jika ditelusuri lebih jauh, fragmentasi ini bukan sekadar kecelakaan politik. Ia adalah konsekuensi dari desain elektoral dan konstitusional yang secara sadar menghindari konsentrasi kekuasaan. Mayoritas kuat dipandang sebagai risiko, bukan sebagai mandat demokratis. Stabilitas jangka panjang dikorbankan demi kontrol jangka pendek. Akibatnya, pemerintahan sipil hampir selalu berdiri di atas fondasi yang rapuh dan goyah. Ia bertahan bukan karena kekuatan mandat rakyat, melainkan karena keseimbangan rapuh antar elit. Dalam kondisi seperti ini, parlemen bukan menjadi mesin produksi kebijakan yang stabil, melainkan arena tawar-menawar yang terus-menerus. Setiap kebuntuan dengan cepat berubah menjadi krisis legitimasi, dan setiap krisis legitimasi membuka ruang bagi aktor di luar parlemen untuk masuk sebagai penentu akhir. Kontradiksi ketiga dan yang paling mendasar adalah tidak pernah adanya penyelesaian tuntas terhadap konflik ideologis utama dalam politik Thailand. Sejak awal abad ke-21, politik Thailand terbelah antara dua kutub besar. Di satu sisi, politik elektoral yang berbasis mobilisasi massa dan populisme. Di sisi lain, struktur kekuasaan elitis yang menekankan stabilitas, hierarki, dan kontrol. Konflik ini bukan sekadar perbedaan kebijakan, melainkan perbedaan tentang siapa yang berhak berbicara atas nama negara. Alih-alih diselesaikan melalui mekanisme demokrasi yang konsisten, konflik ini justru dikelola dengan cara ditunda, dibatasi, dan diputar ulang. Ketika satu kubu menang terlalu besar, sistem bereaksi. Ketika reaksi itu memicu ketegangan, krisis direset melalui pembubaran parlemen, pemilu ulang, atau intervensi hukum. Polanya berulang, pemilu, kebuntuan, intervensi, dan riset. Bentuknya berubah tetapi logikanya tetap sama. Dalam konteks inilah, pembubaran parlemen tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan atau kegagalan sesaat. Ia justru merupakan bagian dari mekanisme reguler sistem politik Thailand.
Pembubaran parlemen berfungsi sebagai katup pengaman. Ia meredakan tekanan tanpa mengubah struktur dasar. Ia memproduksi krisis itu sendiri. Ia memberi waktu bagi sistem untuk menata ulang keseimbangan elit, tetapi tidak pernah benar-benar menyelesaikan konflik yang mendasarinya. Dengan demikian, pembubaran parlemen Thailand bukanlah akhir dari krisis, melainkan fase dalam siklus yang belum pernah benar-benar disembuhkan. Ia membuka kembali ruang demokrasi, tetapi dengan batas yang jelas dan tidak pernah dinegosiasikan secara terbuka. Demokrasi bergerak, tetapi selalu dalam koridor yang diawasi. Dan disitulah letak paradoks Thailand modern. Sebuah negara yang terus menggelar pemilu, terus berbicara tentang reformasi, tetapi terus dihantui pertanyaan yang sama. Apakah suara rakyat benar-benar boleh menentukan arah kekuasaan? Atau hanya sejauh ia tidak mengguncang tatanan yang telah mapan? Dan selama pertanyaan ini belum dijawab secara struktural, Thailand tampaknya akan terus berjalan di dalam lingkaran krisis yang sama, berubah rupa, tetapi tidak pernah benar-benar selesai.